Oke, selamat pagi. Kenalin, aku Najwa yang akan menjadi konseling kamu. Ya, Mungkin bisa dimulai untuk cerita apa yang sedang kamu rasakan sekarang. jadi sekarang saya tuh sedang dilanda kebingungan ya. Kan karena saya tuh saya mau kuliah ngambil jurusan manajemen bisnis. Nah itu kalau menurut saya maunya itu di Universitas Airlangga Surabaya. Karena yang pertama dekat rumahnya di Surabaya. Terus yang kedua banyak juga alumni dari sekolah saya itu yang udah masuk ke Universitas Airlangga itu. Jadi menurut saya itu lebih mudah lah untuk dijangkau. Tapi orang tua saya, terutama ayah saya itu maunya saya itu masuk ke universitas yang ada di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Karena kalau saya tanya alasannya, mereka pasti menjawab kamu itu mau jadi pebisnis, jadi relasi kamu itu harus besar. Jadi kalau untuk di Surabaya katanya tuh untuk relasi itu masih kurang. Terus untuk sekolah bisnis yang bener-bener bisnis itu katanya kalau kayak seperti Erlangga, Universitas Brawijaya itu lebih ke untuk jadi dosen gitu, bukan untuk jadi pembisnis asli. Soalnya untuk kayak praktik bisnisnya itu lebih baik yang di Jawa Barat atau Jawa Tengah. Dan ayah saya itu merekomendasikan Institut Teknologi Bandung itu. Kamu udah pernah kayak ngobrol empat mata gitu sama orang tua kamu, kayak kamu ngebujuk mereka biar dia mau ngikutin apa yang kamu mau. Udah pernah, Terus tapi responnya mereka gimana? ya mereka tetap kekeh maunya saya berada di Jawa Tengah atau enggak Jawa Barat, agar pokoknya jangan di Jawa Timur gitu aja. Terus saya kan juga kalau Institut Teknologi Bandung itu kan susah untuk masuk kan memang itu universitas top 3 lah di Indonesia. Nah itu dari sekolah saya juga masih sedikit alumni yang berhasil masuk sana, dan saya sadar diri kalau memang kecerdasan saya masih kurang lah gitu. Belum gak yang pintar-pintar banget. Terus orang tuamu ngasih opsi lain nggak selain ITB itu biar Ya, kalau seumpamanya kamu nggak masuk sana, mungkin orang tuamu ngasih opsi ke univ mana? ya kan saya udah pernah cerita kan kalau kayak Institut Teknologi Bandung itu susah untuk dijangkau karena alumni dari sekolah saya tuh masih sedikit yang berhasil masuk sana. Tapi terus ayah saya tuh ngasih pilihan untuk masuk ke Universitas Bina Nusantara karena katanya manajemen bisnis di sana itu bagus. Apa yang kamu lakukan biar kamu bisa mewujudin apa yang orang tua kamu mau itu? Nah untuk sekarang saya memang lebih manut ke orang tua ya, jadi saya ikutin apa kata orang tua. Jadi setelah kemarin kita berbincang, saya tuh mau daftar ke BINUS terlebih dahulu. Jadi kan untuk ke BINUS itu untuk pendaftarannya itu lebih awal dari SNBT untuk gelombang pertama. Jadi untuk pertama itu saya daftar di BINUS dulu. Kalau bismillah keterima, nanti baru saya lanjut memperjuangkan yang ITB tadi. Jadi saya bisa ikut SNBP, SNBT sampai mandiri. Kalau sampai gak dapet sampai mandiri, ya terpaksa saya harus ambil BINUS yang tadi. Tapi kamu mau di univ yang diinginin sama orang tua gitu? Ya mau aja, soalnya saya manut sama orang tua. Terus saya juga anaknya memang mau kuliah jauh lah dari rumah, gak yang mau deket-deket banget. Alasan kamu pengen jauh dari rumah itu kenapa? Ya pengen apa ya, pengen kayak merantau aja. Pengen mandiri? Ya pengen mandiri.
dari biasanya ibu kan berat kan hatinya kalau anaknya itu jauh. Kalau ibu kamu juga ngedukung apa cuma ayahmu aja yang mau? Justru ibu saya juga mendukung. Jadi ibu saya juga menyarankan memang kalau harus di luar Jawa Timur. Soalnya juga saya anak cowok gitu. Usaha apa yang kamu lakukan biar kamu bisa keterima di univ yang kamu inginin itu? Untuk sekarang ya, kan saya ada di pesantren. Nah, itu mungkin akses untuk kayak belajarnya itu gak bebas kayak di luar kan, yang kalian di luar itu bisa kayak ikut kayak ikut bimbel gitu kan. Kalau saya sih belajar mandiri, jadi kayak beli buku paket kayak wangsit gitu buat persiapan nanti saya di UTBK gitu. Terus saya juga ikut beberapa lomba kayak bisnis plan gitu. Itu buat menunjang nilai saya nanti pas kalau saya masuk eligible saya ikut SNBP nanti. Jadi saya punya sertif lah buat dukungan nilai rapat. Sejauh ini berapa persen sih kemungkinan kamu bisa keterima menurut kamu? Kalau itu sih 50% lah. Soalnya itu masih ragu-ragu juga. Tapi saya yakin saya bisa. Terus kalau pulangan juga nanti saya ada niatan. Jadi waktu libur itu mau saya buat ikut bimbel gitu. Soalnya kalau cuma belajar dari buku paket itu kurang lah. Lebih baik, lebih mantep ikut bimbel. Semisal nih ya, kan kamu pengennya itu di Jawa Timur ya. Kalau kamu minta sama orang tuamu buat anakku mau di Jawa Timur aja, Pak, Ma gitu, itu kemungkinan nggak kalau kamu diizinin buat kuliahnya di Jawa Timur? Kemungkinan kalau saya kekeh ya kayak saya nggak mau kuliah kalau nggak mau kuliah di Jawa Timur gitu. Ini mereka pasti ngizinin, tapi dan saya takut menyesal juga karena sudah gak ngikutin apa kata orang tua gitu. Jadi saya lebih memilih ikut kata orang tua gitu. Soalnya teman-teman aku bilang juga udah menurut orang tua aja gitu. Soalnya dulu juga pas SMP Iya. kan pondok saya inilah termasuk pondok yang kayak modern gitu. Jadi gak yang paham-paham. Jadi untuk kalau agamanya itu gak gitu mendalam. Terus saya tuh disuruh, saya tuh maunya tuh saya gak lanjut pondok, soalnya kayak ya gak guna aja gitu. Kayak pelajaran kayak agamanya gitu kan. Mungkin kalau saya pikir kan dulu pondok itu tempat buat belajar agama biar kita bisa baca kitab, bisa hafal Al-Quran. Jadi kalau untuk di pondok ini, kalau menurut saya kan memang kurang gitu. Jadi saya gak ngerasa apa bedanya sih sama sekolah di luar, yang didapetin yang sama aja gitu. Cuman ya kayak fikih gitu yang berguna lah gitu. Tapi orang tua saya itu tetap kekeh buat lanjutin saya mondok. Sampai saya tuh pas SMP tuh pernah nangis gitu, gak mau lanjut SMA di sini, SMA mondok. Tapi orang tua saya tetap mau saya mondok. Kalau kamu gak mondok, mending kamu gak usah sekolah. Itu orang terus kalau tanya kenapa saya mondok, saya juga gak paham, gak bakal bisa baca kitab gitu. Terus orang tua tuh bilang kayak gak apa-apa mondok itu tempat yang aman. Mungkin awalnya saya kayak aneh gitu, tempat aman apa yang dimaksud gitu. Tapi setelah saya SMA kelas 2 mungkin saya mulai paham kalau memang pondok itu benar-benar tempat aman dari kenakalan dunia luar di sana. Karena pas saya reuni kemarin itu banyak ya dari teman-teman saya tuh yang udah rusak banget gitu, yang kayak ada yang jadi bulanan polisi gitu. Jadi saya merasa kayak ya untung aku dimondoin sama orang tua saya, jadi saya bisa aman di sini. Berarti kamu sekarang itu ngerasa udah nyaman ya di pondok? Udah gimana? Udah bisa menerima. Gimana caranya kamu bisa melewati fase-fase yang pas waktu nggak enak mondok itu?
cara ngelewatin fase ya nggak dijalanin aja, buat fun aja sama teman-teman, sering-sering ngobrol gitu. Terus balik ke kuliah tadi ya, kalau boleh tahu nih ya, kenapa kamu pengen ambil jurusan manajemen bisnis? kalau untuk bulan sendiri, saya memang nggak punya tujuan ya, nggak pengen jadi apa gitu. Saya cuman maunya jadi kaya. Terus setelah saya searching di Google itu, apa sih profesi apa yang membuat orang itu kaya gitu. Terus saya menemukan itu bahwa 99% orang terkaya di dunia itu pebisnis. Nah, sejak itu saya mau jadi bisnis. Terus saya lihat dari ke belakang juga kakek saya, orang tua saya juga itu pebisnis. Jadi saya pengen jadi pebisnis. Jadi kan kamu maunya itu masuk di ITB ya, ITB. Itu kan lumayan sulit kan, kata kamu tadi. Kamu udah ini konsul ke BK, ke guru konselingmu di pondok nggak? Terus tanggapannya mereka itu gimana peluangmu buat masuk di sana itu? Untuk konseling sih belum pernah, soalnya padat kebetulan jadwal BK di sekolah saya itu lagi padat kemarin, jadi kelas saya itu skip gitu loh. Jadi belum sempat diwawancara udah naik kelas, jadi tunggu tahun depan ya, kelas 12 saya mau konsultasi. Kalau semuanya nanti keterima di SNBP, itu kamu tetap milihnya di ITB atau di BINUS? Ya, maksudnya ini kan BINUS nggak bisa swasta. Maksudnya Kalau kamu keterima eligible, maksudnya kamu nanti mau tetap ambil ITB itu? ya tetap, meskipun mungkin ya kalau saya masuk eligible, mungkin lah saya top 50 itu susah, soalnya yang dekat dari saya itu banyak. Tapi ya itu saya juga pengen banyak yang soalnya kemarin itu ada kakak saya yang tahun ini itu dia tuh masuk ke ITB SNBP, dia tuh eligible 110 gitu kalau nggak salah, tapi sertifikat itu bagus-bagus, jadi dia keterima ITB. jadi mungkin saya akan coba seperti kakak saya. Gimana perasaanmu sekarang ini, kan udah mau masuk ke kelas 12 ya, rasanya kayak gimana? Mungkin kamu cemas atau ya apa gitu? Saya lebih kayak bingung sih. Nah, kan mungkin kalau dari kelas 10 saya tuh kebanyakan kayak leye gitu, di sekolah aja gak niat dulu kelas 10. Terus saya tuh kelas 11, nah, pas kelas 10 tuh pernah mikir nanti kelas 11 aja deh saya mulai berusahanya gitu. Tapi pas nyampe kelas 11 ternyata perubahan saya ya gak sebanyak itu, jadi kak masih banyak target-target yang dari kelas 10 tuh ke kelas 11 tuh belum tercapai. Dan sekarang tuh saya mikir kayak kalau gini terus mau jadi apa nanti kamu. Terus dan saya tuh kayak takutnya sih plan saya di kelas 12 nanti yang saya mau itu juga gak tercapai seperti yang kelas 11. Jadi mungkin saya akan lebih fokus belajar. Ada tuntutan keras nggak dari orang tua? Kamu harus eligible segini, nilaimu harus segini gitu? Orang tua saya aja mendukung saya. Kayak kan saya udah juga bilang kan kalau jalur SNBP sama UTBK itu mungkin susah kalau saya tempuh. Tapi orang tua saya juga ngebolehin saya kalau mau ikut mandiri. Mereka bilang kalau saya mampu kok, kamu mau saya ikutin mandiri. Jadi saya juga ada keringanan gitu lah. Tapi agak nggak boleh lele juga, masih bisa ikut mandiri. Terus juga pas di kelas 12 itu jadwal kan juga padat kan, apalagi saya di pesantren. Nah itu
kalau kelas 10 kelas 11 habis sekolah itu nanti jam duhur gitu. Habis duhur itu udah pulang kembali ke asrama untuk tidur. Soalnya nanti habis asar itu ada ngaji. Tapi kalau kelas 12 itu habis duhur itu kita lagi ada intensif lagi. Jadi kayak kalau saya kan untuk tahun ini kan ada TKA kan, yang namanya TKA dan potensi akademik buat SNBP nanti. Nah itu saya itu ada kayak intensif buat TKA-nya itu sendiri gitu. Jadi hari Senin itu pelajaran apa. Jadi habis duhur itu kita agak langsung balik ke asrama tapi belajar lagi di sana. Jadi capek. Jadwalnya makin padat. Gak ada waktu istirahat. Gimana cara kamu bagi waktu buat belajar? Apa kamu kan katanya mau berubah kan? Terus kamu belajar di luar intensif sendiri tuh nggak? Belajar pas Itu di malam kapannya? pulang dunia kan nanti kalau belajar habis intensif kan habis asar itu masih ada ngaji, habis itu lanjut maghriban di masjid, salawatan sampai isya. Nah, habis isya itu masih ada madin juga. Dan nanti saya tuh waktu belajar saya cuman pas di madin itu. Pas madin kamu belajar gitu maksudnya? Enggak, habis madin. madin. Habis setelah madin itu nanti saya belajar. Terus nanti kalau udah mepet lagi, sekolah itu juga ngadain lagi intensif habis madin. Jadi Habis full satu malam. hari itu intensif terus. Itu biasanya kayak Hamin 10 TKA, Hamin 10 TBK gitu. Mereka bener-bener dituntut buat belajar gitu. Kamu harus bisa gitu. Karena sekolah saya itu punya prinsip kayak kalau usahamu sepadan ya kamu bisa masuk sana. Jadi kamu harus berusaha. Seberapa persen keyakinanmu untuk masuk ITB? 50. Oh iya tadi udah nanya Iya. ya. Saya juga heran kok nanya lagi. Terus ini juga permasalahannya itu saya takutnya kalau pas saya masuk eligible kan takutnya saya eligible di bawah 50 terus saya milih ITB itu soalnya sekolah saya itu biasanya kalau eligible agak atas itu kayak mereka itu sangat tidak merekomendasikan gitu, kamu nggak bakal masuk ke sini. Terus takut juga udah ada kakak kelas ya ada teman saya yang eligible-nya lebih atas dari saya terus yang ngambil jurusan sama unit yang sama saya, ya itu juga menjadi kebingungan lah sampai sekarang. Masih saya pertimbangkan juga itu, atau saya mau cari univ lain, alternatif lain, atau saya memilih untuk merelakan eligible saya itu. Kalau orang tuamu maunya kamu masuk eligible itu? Nggak mau. Pernah ngomong gini nggak, kan itu susah kan buat masuk ITB-nya. Kalau mungkin peluangmu di eligible itu besar tapi bukan di ITB, univ lain lah, orang kamu mau nggak kalau kamu masuk yang beda gitu? Kayaknya enggak, itu tetap hanya saya di situ. Dari diri kamu sendiri? Kalau sendiri saya ya ikut orang tua aja. Memang manajemen bisnis itu jurusan yang pengen banget kamu? Kayaknya. Soalnya ya mau ambil jurusan apa lagi, saya nggak punya tujuan mau jadi teknik, saya juga nggak tertarik ke teknik. Ini jurusannya yang sekarang IPS berarti? Ya, nah ini juga yang jadi permasalahan itu, saya kan sekarang ada di fase F kan, kelas 11, bukan IPA IPS lagi, jadi ada namanya fase F, itu ikut peminatan gitu. Nah itu saya itu kan ada 4 peminatan kan, A, B, C, sama D. A itu buat yang IPS dalam yang kayak mau jadi kayak sosiologi, IPS, good IPS gitu, gak ada campuran IPA. Nah, untuk B itu yang mau ke kesehatan, nggak mau jadi dokter, perawat. Nah, C itu fokus ke teknik, besok teknik. Nah, E itu buat D itu buat teknik sama
kesehatan. Nah untuk C itu teknik sama ekonomi sama IPS gitu. Nah itu kayak kan harusnya saya manajemen bisnis kan. Nah itu ngambil peminatan matematika sama ekonomi sama sosiologi. Nah tapi saya tuh kemarin itu pas mau naik ke kelas 11 itu wala saya tuh kayak menyarankan gitu loh, buat yakin kamu mau ngambil kelas A, karena kalau kelas A itu emang kayak kedengarannya emang banyak yang bilang itu kelasnya anak yang gak niat gitu, hanya sekolah gitu. Soalnya memang rata-rata anak nakal semua gitu. Yakin kamu mau ke kelas A, nanti kamu gak fokus belajar gini. Terus dilihat dari nilai saya pas kelas 10 kemarin itu nilai matematika saya itu juga lumayan bagus gitu. Jadi walau saya pas kelas 10 itu gak menyarankan gitu, masa kamu mau nilai kamu matematika hitunganmu bagus loh, masa takut kamu itu berubah pikiran gitu loh, mau pindah ke teknik atau pindah kemana gitu, teknik apa gitu. Terus setelah dirundingin ke orang tua saya juga mikir kan, kalau di kelas A saya juga gak dapet matematika tingkat lanjut. Soalnya saya pikir matematika tingkat lanjut itu sangat dibutuhkan gitu buat di kelas 12 buat UTBK gitu. Dan ternyata pas saya udah mau selesai kelas 11 ini, saya tanya lah ke guru ekonomi saya, kalau mau manajemen bisnis itu harusnya TKA-nya ngambil apa. Ternyata ekonomi sosiologi. Kan saya kan tadi ambil ekonomi matematika tingkat lanjut. Nah itu juga yang menjadi jalan sih. Tapi saya tanya kemarin ke guru ekonomi, berarti saya nggak bisa dong ngitungin hasil TKA saya yang ekonomi matematika tingkat lanjut. Bisa, soalnya ada beberapa unit yang katanya itu cuman lihat nilai ekonominya aja, gak lihat nilai sosiologi. Jadi matematika lanjut itu kurang cocok di saya. Tapi kalau saya tanya ke kakak kelas saya yang kelas A itu memang untuk matematikanya itu kurang. Jadi buat di UTBK itu ada beberapa materi yang di matematika wajib itu gak diajarin, yang diajarin itu di matematika tingkat lanjut gitu. Jadi ada plus minusnya juga. Nanti kamu nggak menyesal milih jurusan itu? Enggak. Karena juga saya lebih ke fokus ke UTBK sih, lebih berharap ke UTBK nanti daripada eligible nanti. Ya. Ada lagi yang mau diceritain mungkin? Itu sih kayak permasalahan kan di pesantren itu gak boleh bawa gadget kayak HP. HP gitu. Gunanya ya cuma laptop, itu pun untuk pengoperasiannya itu sangat sulit gitu perizinannya. Contohnya kayak kemarin saya ikut lomba itu kan lomba kan business plan, ini kan banyak fasenya. Ada kan pertama itu buat BMC business model canvas, kalau lanjut lagi buat proposal. Nah itu saya tuh bisa ngoperasiin laptop itu cuman pas di sekolah. Jadi pilihan saya itu kalau mau ikut lomba yaitu keluar pers pelajaran atau saya merelakan jurusan saya untuk ikut lomba itu. Jadi kayak ada batasan itu, gak seleluasa itu. Jadi nggak ini ya, nggak kayak nggak intensif banget ininya Ya, belajarnya, fokus. nggak terlalu nyatu fokusnya. Tapi alhamdulillah saya kemarin juga dapat juara di ITS lomba bisnis plan itu kali gitu. Nanti kelas 12 saya juga. Oke, terima kasih udah mau ngeluangin waktunya buat konseling sama aku. Semoga sukses